kabar kamu di sana? Baik-baik aja kan? Kak Rizky mirip deh sama Kak Jaki. Jaki? Lo kayaknya sih harus janjian ya, cari waktu khusus gitu sama Rizky. Sebenarnya kayaknya aku... Ki, aku minta waktu kamu semenit aja. Ya, abis itu kamu mau sibuk lagi nggak apa-apa kok. Semua orang tuh punya pilihan. Mau bahagia atau enggak. Kita sendiri yang nentuin. Ya aku kan pengen yang terbaik buat kamu. Terbaik buat siapa? Buat kamu atau buat aku? Coba tangan lo naikin lagi. Kan keadaan lo masih patah hati. Kata siapa gue masih patah hati? Oh, Mas Kunto, gimana kalau kita adain kuis lewat Instagram atau Twitter? Dengan hashtag LoviDoviMonchery. Menurut lo gue salah nggak sih banyak foto ini di sini? Ya enggak lah mas, kan emang foto ini yang dapat likes terbanyak. Kenapa, Ki? Oh, nggak apa-apa. Oh sorry Ki, ini tadi ada di Instagram gue. Apa-apa, mereka biasa kok kayak gitu. Ki, ini mereka lagi ikutan foto kontes couple ya? Kok tulisan bawahnya True Love is Them? Ya mungkin mereka lagi iseng aja. Ya kan mereka sahabatan, kayak gue sama Nadine. Cie, Dimas. Dis, kopi nih. Lu mikirin apa sih? Oh, by the way, Dis, gelang lu kapan mulai diproduksi masal? Ntar aja deh, dia nunggu banyak dulu. Soalnya gue juga masih ada bimbingan skripsi. Siap. Siap, Mbak Gadis. Apa sih manggil mbak-mbak lagi? Ih, Ya kan Mbak emang lebih tua. iya, kalau dari umur sih emang iya. Tapi kalau dari psikologis kan kayaknya jauh tuaan lo. Lo kan old soul. Oh, itu Mbak. Ih, gemes banget sih. Sorry, Dim. Gue kayaknya mesti cabut nih. Dah. Hai, Kun. Hai, Nat. Ini buat kamu. Makasih. Diminum dong, Beb. Cobain. Ntar aja ah. Kan udah sering nyobain. Kalau yang ini beda, harus coba sekarang. Emang kenapa? Ada apa-apanya ya? Ya udah nih. Minum aja sendiri. Beb. Sabar ya, Kun. Tapi tadi maksudnya tuh mau ngeliatin ini ke Raisa. Kun, sabar ya. Raisa lagi butuh waktu kali. Aku duluan ya. Raisa, Nat. Ya udah deh, Pak. Nggak apa-apa. Hati-hati ya, Pak.
bareng lagi nggak? No, nggak usah. Loh, kamu mau pulang kan? Mau ke rumah temen. Oh, ya udah nggak apa-apa, aku anterin aja. Rumah temen aku jauh, No. Kasihan kamunya. Iya nggak apa-apa kok, jauh juga. Gak usah, aku pesan Oke Car kok. Driver udah ketemu. Oh. Ya udah. Oke deh, hati ya. Mau pulang dosen dulu. Ya. Git. Kenapa lu? Gue kepikiran nih, Dim. Rizky nggak bakal salah paham kan ya kalau ngeliat foto kita itu? Enggak lah, kan dia kenal kita juga. Iya sih. Bener ini. Iya. Makasih ya, Pak. Loh, driver belum datang juga? Drivernya cancel. Soalnya ke arah sini macet banget, No. Ya udah, makanya bareng aku aja daripada kemalaman ntar. Yuk. Oh, gitu ya Mbak. Ya udah makasih ya udah ngabarin. Lo kenapa gitu? Itu tadi temen satu tim gue di projectnya Noni Amelia, dia ngabarin. Katanya Tun Project bakal nunda projectnya. Tapi nggak tahu sampai kapan. Ya udahlah. Look at the bright side. Lo sekarang lebih banyak waktu istirahat. Lo juga bisa aktif lagi bantuin Kunto di sini. Pokoknya lo ingat aja gitu. Setiap kali mau cerita apapun, I'm here for you. Oke? Thanks ya Dim. Ya udah gue beres-beres dulu ya. Mau ditutup soalnya. Kamu gak kasihan sama Kuntosa? Sampai kapan kamu mau kayak gini? Please, Nat. Aku gak mau bahas ini dulu sekarang. Aku masih mau menata hati sama pikiran aku. Ya mungkin aku akan maafin Kunto. Tapi gak sekarang. Ada Nadine. Apa kabar sayang? Lagi main ke sini. Kok lama ya? Tante nggak lihat Kunto main ke sini? Kunto lagi sibuk, Mah. Anyway, kalau memang Kunto sibuk di kafe, ajak dong dia main-main ke sini. Kali-kali dia lagi suntuk di sana kan? Iya, nanti. Kamu gak bisa dihubungin lagi sih, Ki. Iya, Mas Alvin. Ada revisi lagi. Ya udah nih, Mas. Iya, saya kerjain. Ya, makasih.
Cik. Nih. Ini buku-buku bokap gue buat lo belajar. Ya ampun, Cik. Lu nggak usah kayak... Udah apaan sih? Ya kan gue yang daftarin lo beasiswa. Ya gue maunya lo sampai lulus, jangan sampai malu-maluin gue lo. Makasih ya, Cik. Makasih banget. Gue janji sama lu gue akan lebih giat lagi belajar. Gue emang butuh beasiswa ini, Cik. Dan sebagai anak laki-laki satu-satunya gue harus bisa bikin bangga keluarga gue. Lagi pula gue kan... Ya itu siapa? Hai ya. Halo. Hai. Kita jadi kan ketemu sama Pak Hartono, soalnya tadi orangnya udah telepon nanyain Pak. Iya, tadinya Bapak mau ke sana, tapi hari ini harus jenguk saudara. Kamu bisa gantiin Bapak? Bisa, Pak. Bentar deh. Halo Ki, Ajit. kamu lagi sibuk Kak? Lumayan sih. Aku mau ke rumahnya Pak Hartono. Oh gitu. Kenapa, Git? Enggak, tadinya aku pengen cerita aja sama kamu. Loh. Katanya kamu sendiri kan yang bilang kalau kita punya jam sendiri buat ngobrol, buat cerita-cerita. Ya, kamu semalam nggak bisa dihubungin. Maaf, semalam baterai aku tuh habis. Terus aku ketiduran, aku capek banget, Git. Banyak banget kerjaan aku. Nanti abis dari rumah Pak Hartono, aku telepon kamu jam 3. Oke? Kalau aku nggak bisa dihubungin, kamu telepon ke Zeta aja. Nanti aku kasih nomornya. Iya, hati-hati ya Ki. Oke, nah. Ki, yuk kita berangkat. Ayo, bentar. Gua ambil tas dulu ya. Kirain kamu kemana? Soalnya kamu nggak pernah komen di grup alumni. Ada kok, aku. Tapi ya gitu, sekarang aku jadi silent reader aja. Kamu mau minum apa, Vi? Selain kopi Moncherry, yang recommended di sini apa? Kita di sini ada karamel mocha macchiato yang enak, macchiato maksudnya. Sorry, ada yang lucu? Nggak ada kok. Oh ya, kenalin, belum kenalan. Namaku Cika, aku temannya Arya, part-timer juga, jaga toko sebelah. Vivi. Nanti kalau ada waktu, cek-cek ke toko sebelah ya. Kita jualan barang-barang vintage lucu. Duluan ya. Dah. Sorry. Lupa. Ya sebenarnya ini juga udah cukup sih. Tapi kalau kamu masih mau cari tambahan, kamu bisa tuh cari bukunya Daniel Diermeier sama Jason Jennings. Bagus kok. Oh, Pak Kelvin pernah bilang tuh bukunya Jason Jennings. Tapi setiap aku ke perpus, selalu habis. Aku kayaknya ada sih di rumah. Tapi nggak yakin juga sih. Tapi nggak apa-apa, ntar aku cariin ya. Thanks ya, No. Kayaknya Pak Asda sama mahasiswa yang satu ini makin akrab nih. Gak usah dimasukin ke hati ya, No. Emangnya kenapa nggak boleh dimasukin ke hati? Enggak lagi, aku nggak nganggap itu suatu ledekan kok. Aku malah nganggapnya itu suatu doa yang bisa aku aminin. Donat positif tuh. Sa, ini buat kamu. Udah, diambil aja, Sa.
dipencet bonekanya. Udah, puas. Coba sekali lagi, Sa. Apaan sih? Nggak jelas. Telat. Orangnya udah pergi baru bunyi. Kamu sama pacar lagi berantem? Masalah prinsip hidup. Silakan. Nyari siapa, Cik? Mbak Manis Pujaan Hati mana? Siapa, Vivi? Iya. Udah pulang dia dari tadi. Ih, kok nggak mampir ke toko sih? Ya, pokoknya kalau lo suka sama dia, lo harus kejar ya sampai dapat. Ya, lu ngomong kayak gitu tuh atas dasar apa coba? Atas dasar rasa cinta yang terpancar di mata lo ketika lo memandang dia. Emang kelihatan ya gue suka sama dia? Ya kelihatan lah. Dia juga kelihatan kok suka sama lo. Allah, nggak mungkin bohong lu. Ya udah deh, lo tuh percaya aja sama feeling gue. Feeling gue tuh biasanya selalu benar soal taksir-taksiran. Contohnya kayak Kak Gadis sama Kak Dimas. Nah itu tuh gue tahu banget kalau misalnya Kak Gadis tuh naksir sama Kak Dimas. Terus gue juga tahu kalau Kak Dimas tuh juga naksir sama Kak Gadis. Tapi ya dia belum nyadar aja. Kak Dimas. Kak Dimas, maaf ya, maksud aku tuh ya kalau kita punya perasaan sama seseorang ya kenapa nggak jujur aja gitu sama perasaan kita sendiri. Maaf deh, aku udah ngomong yang enggak. Santai, Cika. Tenang aja. Hai Dim, Cik. Kak, aku ke kampus dulu ya. Dim, kemarin lo lihat notes yang ketinggalan nggak? Ah, iya. Nih. Nih, Dis. Tapi maaf ya, isi notes lu udah gue baca-bacain. Out of all the people, kenapa sih harus lo yang baca plot dan ide-ide kasar novel gue? Dis, jadiin cita-cita lo nulis novel. Gue belum jago nulis kayak lo, Dim. Begitu juga dengan gue kan. Tata bahasa, plot masih banyak yang salah, masih banyak yang ngawur. Tapi lo bantuin gue, lo jadi editor gue, lo bikin tulisan gue lebih baik. Gue tahu, Dis. Kemarin itu lo seolah nitipin cita-cita ke tulisan gue kan. Makanya ketika reviewnya ternyata jelek, lo lebih kecewa, lo lebih down daripada gue. Kasih ya, Dim. Lo selalu ngingetin tentang mimpi gue. Gue bukannya mau lupain, tapi gue emang lagi nunggu timing yang pas. Jadi, kalau memang ini waktunya, gue bakal bikin kok. Tapi kayaknya gue butuh bantuan lo deh buat nyelesain. Tenang aja, gue bakal bantuin lo, Gadis Griselda Gentari. Thanks ya, Dim. Halo Mbak, iya saya mau blokir ATM. Ketelannya di kampus Insan Nusantara. Nomornya 537-75665. Oh, ya udah. Oke Mbak, makasih ya. Ya, kok error sih? Mil. Ya? Lo punya aplikasi OkJack nggak? Gue pinjem dong, soalnya punya gue error nih. Ya, gue mau pakai. Ini juga gue lagi nungguin OKJ gue jemput. Kan di depan kampus juga banyak ojek biasa, Git. Oh iya sih, ya udah, thank you ya. Oke.
Pak, terima kasih banyak ya modulnya. Semoga nanti ilmunya bisa saya aplikasikan. Sama-sama. Saya juga senang Ki bisa berbagi pengalaman sama kamu. Ya udah kalau gitu kami pamit dulu ya Pak. Ya Cita, titip salam sama bapak kamu. Kalau main ke Malang suruh mampir tempat saya ya. Pasti Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Iya. Ya. Temen bokap lo? Iya. Itu deh Ki. Kenapa Ki? Gita nomornya nggak aktif ya? Lagi sibuk kali dia. Makan yuk. Nggak, ntar aja di workshop. Lagian kan gue janjian sama Gita teleponan jam 3. Loh, tapi tadi aja lo telepon dia HP-nya nggak aktif. Lagi sibuk kali dia Ki. Lagian lo harus makan, lo jangan sampai nggak makan, ntar sakit. Ntar kerjaan lo gimana? Masih banyak kan? Ya deh. Ya. Duh Mas, nggak bisa lebih cepetan lagi apa? Iya Mbak. Duh, nanti keburu banknya tutup. Iya Mbak, iya ini juga udah cepet kok. Tapi ini tuh udah jam berapa Mas? Buruan dong. Mbak terusin aja dah. Kok berhenti? Bisa diturunin di sini sih Mas? Kepala saya pusing, Mbak dari tadi ngomong mulu. Ya tapi kan, Udah, gak apa-apa. Pak, kalau gitu nggak saya bayar nih. Gak apa-apa, daripada telinga saya sakit. Udah ya. Wah, di sini gimana dapetin ojek? Woi, ih, gimana sih nggak ngeliat ada kubangan apa? Basah kan? Dis, jadi apa yang bikin tulisan lo belum progres? Apa ini? Writer's block? Semua udah di kepala gue, Dim. Bahkan sampai alternate ending. Tapi gue ngerasa gue belum nemu gaya tulisan yang cocok buat novel ini. Ketika orang baca buku lo, mereka akan tahu itu karya dan tulisan lo. Karena lo punya gaya tulisan sendiri. Your very own signature. Gue belum punya. Gue akan ngerasa sia-sia aja sih menulis kalau gue belum nemuin gaya tulisan gue. Tenang. Gue pernah baca di web tuh tulisan dari Jeff Groen tentang gimana caranya bisa nemuin apa ya, gaya tulisan kita sendiri. Kenapa, Dim? Nah, ini gue gak bisa browsing. Kebanyakan data atau foto kali. Coba dihapusin dulu deh. Udah di backup kan? Enggak lah, foto mah gak banyak. Dis, orang gue yang gak pernah foto. Mana sih? Coba gue lihat. Galeri lo banyak foto Gita ya. Apalagi ada foto Gita waktu naik Oke Jack. Lo segitunya ya jadi Gita mania. Oke Jack, dengan Mbak Gita ya? Iya. Ya udah kalau gitu gue jalan dulu ya. Ya itu karena kita kan dititipin ke gue juga sama Rizky, jadi gue harus tahu gitu nyampein dengan aman gitu. Tapi sekarang udah nggak penting kok. Gue hapus. Gue bisa hapusin. Mbak Gita habis ngapain, Mbak? Habis diuji kesabarannya. Gue ganti dulu ya. Oke, Mbak.
Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Ki, kalau anak-anak kekinian tuh ya, kalau lagi makan tuh selfie-selfie dulu tau. Yuk. Mau ya? Ayo, Ki. Gue lanjut makan ya? Ya. Nanti abis dari rumah Pak Hartono aku telepon kamu jam 3. Dim. Hai, Git. Hai. Kenapa gitu? Gue nggak apa-apa. Gue mau minjem gunting. Soalnya gunting di kafe tumpul. Thanks ya. Duluan. Thank you ya, udah dianterin. Iya, sama-sama. Masuk dulu yuk. Enggak deh, nggak usah, nggak apa-apa. Langsung pamit aja. Have a good rest. Anda pulang. Malam, Tante. Hai Nino, apa kabar? Baik. Makasih ya udah nganterin Nadine pulang. Sebetulnya tadi supir udah mau jemput, tapi katanya ada yang nganter. Oh iya, kalian berdua pasti belum pada makan ya. Gimana kalau kita makan malam dulu? Makasih, Tante. Makasih tuh iya atau apa maksudnya? Boleh deh. Oh, oke. Ayo masuk. Sa, muka kenapa ditekuk begitu? Nggak apa-apa kok. Kamu jangan bohongin mama deh. Udah beberapa hari belakangan ini mama perhatiin kamu cemberut aja tiap hari. Kenapa sih, Sa? Cerita dong sama mama. Kunto mah. Kunto kenapa? Ada satu mata kuliah yang harus dia ulang di semester depan. Terus skripsinya juga bermasalah. Kunto ya, dia bilang aman-aman aja selama ini. Ya makanya itu, aku juga pusing banget nih, Ma. Ini saya nggak tahu ya, apa karena Tante dari tadi senyum terus atau gimana. Tapi kok aku ngerasa ada sedikit manis-manisnya di makanan ini. Jadi kalau boleh saya nebak, Tante masukin kayu manis ya di masakannya. Bener gak? Betul. Memang ada kayu manisnya. Kok kamu tahu sih? Tunggu. Bagaimana ceritanya kamu bisa tahu bumbu masakan? Ya enggak sih Tante. Sebenarnya ya aku sih bisa masak dikit-dikit, tapi
Soalnya dari kecil tuh aku tinggalnya sama papa. Dan papa tuh orangnya sibuk banget. Jadi mau nggak mau ya aku harus bisa masak. Kalau nggak ntar aku nggak makan. Berarti kamu dari kecil dong bisa masak. Nggak bisa dibilang jago juga tante. Ya awalnya gitu sama aja, kacau. Jadi kalau misalnya tante pernah nonton film Home Alone ya nggak jauh-jauh lah dari situ. Makasih ya Nino. Baik. Hati-hati. Ada ente. Hati-hati ya. Coba lihat. Giginya keluar semua barusan. Aduh, mama lama banget nggak ngelihat kamu seceria ini, Han. Mudah-mudahan dengan adanya Nino, kamu jadi semakin ceria ya. Ki, udah waktunya makan malam loh. Makan yuk. Enggak deh, gue langsung balik ke kosan aja. Tanpa makan. Gue kayaknya harus ke Jakarta deh. Gue harus ketemu Gita. Gita nggak bisa LDRan kayaknya. Ya bener kata lo, gue harus selesain. Tapi tenang aja, gue pasti akan kerjain semua tugas-tugas gue. Pembukuan workshop, tugas penelitian lo. Gue kelarin sebelum gue berangkat. Oke? Ya udah, gue duluan ya. Dah. Hati-hati, Ki. Ya. Mbak Gita, ada lagi yang perlu saya bantuin, Mbak? Nggak usah, udah beres kok. Lo balik duluan aja. Makasih ya udah bantuin. Sama-sama, Mbak. Yaudah, saya duluan ya. Mari, Mbak. Ya. Kunto. Kunto. Dedi ngapain kesini sih? Dedi mau berangkat kerja. Kan udah seminggu juga kita nggak ketemu di rumah. Kamu tuh makin sibuk ya sama kafe ini. Kuliah kamu terus gimana? Lancar, Dad. Ini juga lagi kerjaan skripsi kok. Bagus itu. Itu anak Dedi. Tapi kamu kuliah di mana ya? Dedi lupa. Insan Nusantara. Masa lupa sih? Nggak sejurusan sama Raisa. Raisa kan jurusan PR kan? Iya, kalau aku mah DKV, Desain Komunikasi Visual. Lupa gitu aja. Iya. Kunto. Kamu tuh udah berapa lama memangnya kuliah? Enggak inget, Dad. 6 tahun, Kunto. Dedi aja inget, masa kamu lupa? 6 tahun tuh lama banget. Udah lunas cicilan mobil. 4 tahun cukup. Dedi ini, kampus aku tadi lupa, jurusan juga lupa. Giliran ini inget. Ya gini aja deh Kunto ya. Pokoknya kamu tuh harus selesai kuliah kamu tepat waktu. Ya. Kalau enggak,
Moncherry dijual atau dipindah tangankan sementara ke orang lain lah. Iya, jangan gitu dong, Dad. Ya udah deh, pokoknya Dedi sekarang mau berangkat kerja dulu, kita ngomongin nanti aja. Keburu macet di perempatan, ya. Assalamualaikum. Salam. Jadi, Dad. Iya, iya. Mama katanya udah siap banget nih. Minta diajarin masak sama kamu. Ya kebalik lah. Yang ada juga aku yang tadi ajarin mama kamu. Makanannya tuh enak banget. Kayak makan di hotel berbintang 3. Cuman bintang 3 aja nih. Soalnya kalau bintang 5 mahal. Ya udah, kayaknya hamba hanya mengantar sampai di sini. Soalnya hamba harus balik ke kelas, mesti ngajar lagi. Sampai ketemu. Bye. Nat, Hai Dim. gue perhatiin tuh lo makin kesini makin ceria ya. Ya kan kita nggak bisa mikirin masa lalu terus. Gue juga kayaknya bakal coba buka hati buat gadis. Harus Dim. Semua cuma masalah waktu doang. Yep, well I gotta go. Oke. Bye Nat. Halo, ya. Oh, pagi Pak. Oh, Bapak udah di gudang? Oke, saya ke gudang sekarang deh. Oke. Ya, sebentar Pak. Ya. Nih, Dis. Nanti lo ke toko? Iya, sorean tapi ya. Soalnya gue mesti ada bimbingan skripsi dulu nih. Oh, yaudah. Take your time ya. Oke. Kamu sejak kapan di situ, Cik? Dari tadi. Cie, kayaknya bakalan ada couple baru nih. Kak Dimas, nembaknya kapan? Kak Dimas! Ih. Elemen-elemen lingkungan ini adalah organisasi atau individu yang berada di luar perusahaan yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung kepada perusahaan. Jadi harus kita perhatiin ada 8 elemen nih. Akan saya tuliskan ya. Sa. Tadi aku ketemu Kunto. Terus dia nitipin ini. Buat kamu aja, Nat. Iya, dimaafin kok, Nat. Saya izin ke toilet ya, Pak. Pak, ini udah tinggal saya cek lagi aja kok. Ya. Kok nggak ada sih? Hai, Ki. Kok hilang? Kenapa, Ki? Aduh, ini kerjaan gue semalam yang gue kerjain hilang semua. Mana pesanan harus dikirim? Udah itu datanya udah gue balikin ke Pak Darmo lagi. Coba lo cek di trash bin deh. Siapa tau ke delete. Gak ada lagi. Sabar ya, Ki. Apa yang bisa gue bantu pasti. Ya. Ini gue bikin ulang deh. Terus, kayak mama tuh
tuh udah cocok banget sama Nino gitu. Malah udah nanyain, kapan nih Nino makan malam lagi di rumah? Oh ya, Rizky apa kabar? Kalau aku curhat soal Rizky, aku bakal ngerusak kebahagiaan Nadine dong. Rizky baik kok. Dia masih sibuk aja di sana. Git, Kunto kok belum datang ya? Beb, aku udah terima maaf kamu. Aku juga minta maaf ya. Selama ini udah bikin kamu tertekan. Makasih bonekanya. Kamu masih marah ya? Begini Kunto, menurut Raisa, kamu ada 1 mata kuliah yang akan ngulang. Dan skripsi kamu juga nggak bisa selesai di semester ini. Betul begitu? Iya Tante. Begini ya, Kunto. Kalau memang kondisinya masih seperti itu, Tante nggak bisa restuin loh hubungan kamu dengan Raisa. Kamu harus berusaha lebih keras lagi. Ya, kalau sampai tahun ini kuliah kamu nggak selesai, kamu dan Raisa harus putus. Enggak Beb, cuman lagi banyak hal yang aku pikirin aja. Masuk dulu ya. Oke. Kasih ya, Dim. Bisa. Kok susah ya? Aku bantu. Sekali lagi makasih ya, Dim, buat hari ini. By the way, gue udah dapet plot novel yang mau gue tulis. Bukannya lo udah ada plotnya ya? Berkat lo, gue kepikiran plot novel yang baru, yang pastinya lebih menarik. Oke. Good luck. Udah, aku balik dulu ya. Hati-hati ya. Thank you ya. Selamat malam Pak Hasim. Mas, saya mau minta resi pengiriman untuk barang pesanan saya. Saya WhatsApp, tapi Mas nggak baca-baca. Pak, saya minta maaf. Cuman kayaknya barangnya nggak bisa dikirim hari ini deh Pak. Kalau nggak besok, lusa Pak. Loh, kok jadi mundur lagi Mas? Kenapa? Ya Pak, mohon maaf. Soalnya kita lagi ada masalah internal Pak. Tapi saya janji secepatnya saya akan kirim.
Mas. Halo, Git. Ki. Kamu sibuk? Iya. Aku mau minta maaf soal kemarin. Iya. Kamu tuh kesel ya sama aku? Enggak. Kok kayaknya kamu gak mau dengerin aku banget ya, Ki? Dengerin. Ki, kamu tahu nggak? Aku ngerasa ya, kayaknya cuma aku doang yang pertahanin hubungan kita ini. Sementara kamu tuh nggak peduli sama sekali sama perasaan aku. Kamu ngomong apa sih, Git? Apa kamu tahu? Aku tuh kesepian, Ki, di sini. Aku tuh cuma bisa cerita sama kamu doang. Tapi kamu nggak pernah punya waktu buat aku. Oh iya. Ini nggak kelihatan tuh di foto kamu sama Dimas di Mong Sherry. Git. Kenapa ya? Akhir-akhir ini kamu kok ribet banget ya? Kamu kayak pengen di ngertiin terus. Tapi kamu kok nggak pernah mau ngertiin aku ya? Oh, jadi tuh aku ribet. Aku nggak ngertiin perasaan kamu. Aku kan cuma... Git, kita itu kenal nggak setahun 2 tahun. Kita tuh udah kenal belasan tahun. Tapi aku bingung deh kenapa orang yang baru kenal sama aku tuh jauh lebih ngertiin aku dibandingin kamu. Kok kamu jadi ngomel-ngomel sih? Terus kamu maunya apa? Aduh, aku nggak bisa nih ngurusin kayak beginian nih, nggak sanggup aku. Ini kita udahan aja ya. Mempertahankan hubungan itu sulit. Terlebih jika ego tidak bertemu. Rasa saling percaya itu bisa menguap seketika akibat rindu yang mengalahkan logika. Dan membuat kita saling terluka. Ku cinta padamu, namun kau milik sahabatku. Dilema hatiku, andai ku bisa berkata sejujurnya. Jangan kau pilih dia, pilihlah aku. Namun kau tahu cinta tak bisa kau salahkan.